Halo teman-teman, di sini aku akan memaparkan beberapa materi yang mengenai tentang advokasi dalam agribisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Syifatul Ula, aku mahasiswa dari jurusan agribisnis Fakultas Pertanian. Yang pertama itu terkait tentang advokasi dalam agribisnis. Nah, advokasi dalam agribisnis ini sendiri itu merupakan bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian dan agribisnis yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan memulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu. Secara umum, advokasi ini merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, pengambilan keputusan, maupun tindakan yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis itu sendiri, advokasi ini fokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi para pelaku sektor ini. Nah, siapa aja pelaku sektor ini? Nah, pelakunya itu dimulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga dengan konsumen produk pertanian. Menurut Peterson dalam bukunya Advocacy for Social Justice, advokasi ini merupakan proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya demi untuk menciptakan sebuah perubahan sosial yang positif. Nah, lalu apa saja jenis advokasi yang ada di dalam agribisnis? Nah, ada 5 jenis utamanya. Yang pertama yaitu kebijakan advokasi, yaitu upaya untuk mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti adanya subsidi, regulasi ekspor-impor, maupun pengelolaan sumber daya serta dengan perlindungan petani. Yang kedua, yaitu ada advokasi pasar, yang mana advokasi ini tuh berfokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih transparansi rantai pasoknya, serta akses pasarnya juga. Terus yang ketiga yaitu ada hak advokasi, yang mana hak advokasi ini yang memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian. Nah, haknya itu seperti apa? Seperti hak atas tanah, upah yang layak, dan kondisi kinerja yang aman untuk si petani tersebut. Yang keempat yaitu ada advokasi keberlanjutan, yang mana advokasi ini untuk mendorong adanya praktik pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan udara, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir yaitu ada advokasi konsumen, yang berfokus pada edukasi dan perlindungan hak-hak konsumen produk pertanian, terutama itu terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produknya. Nah, selanjutnya, mengapa advokasi penting dalam agribisnis? Tentu itu menjadi pertanyaan. Nah, karena dengan adanya advokasi ini dapat membantu petani untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, terkait dengan akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Nah, melalui advokasi ini, petani dapat membentuk organisasi ataupun kelompok yang berkepentingan seperti dengan adanya koperasi, sehingga memiliki daya tawar-menawar yang lebih kuat dalam rantai pasoknya. Selain itu juga, advokasi bisa menjadi jembatan komunikasi antara petani dengan pemerintah setempat yang ada di tempat tersebut atau yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan adanya organisasi petani atau lembaga advokasi ini, aspirasi petani terkait dengan kebijakan pemerintah, infrastruktur, bantuan modal, dan program pemberdayaan dapat lebih mudah untuk disampaikan. Gak hanya itu aja, pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga membutuhkan adanya advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, logistik, dan kebijakan ekspor-impor. Nah, dengan demikian, advokasi ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan.
Nah, sebagai penutup pada materi ini, advokasi dalam agribisnis ini gak hanya penting untuk memperjuangkan hak dan kepentingan petani saja, tetapi juga untuk mendorong terciptanya kebijakan yang adil, pasar yang transparan, serta praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan adanya advokasi yang kuat, sektor agribisnis di Indonesia ini dapat lebih berkembang dengan baik, berdaya saing yang tinggi, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku, mulai dari petani hingga dengan konsumen. Nah, berikutnya yaitu terkait tentang isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Yang mana penjelasan kali ini menguraikan beberapa isu strategis dalam agribisnis yang memerlukan adanya advokasi dengan fokus pada ketahanan pangan, keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan juga infrastruktur. Nah, isu pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pangan lokal versus dengan impor, yang merupakan inti dari ketahanan dan kedaulatan pangan suatu negara, yang mana advokasi di sini itu berpusat pada pencarian keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Yang mana advokasi diperlukan karena ketergantungan berlebih pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan. Nah, dengan membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Impor yang tidak terkontrol juga dapat menekan harga produk petani lokal, sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan adanya kerugian dan menurunnya minat bertani. Nah, dengan mendorong pangan lokal ini berarti sama saja dengan mendukung rantai nilai di dalam negeri. Nah, dengan mendorong pangan lokal ini berarti sama saja dengan mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi pedesaan, serta memungkinkan kontrol kualitas dan keamanan pangan yang lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor. Poin-poin advokasi yang di sini itu meliputi dengan penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, penguatan rantai pasok domestik, serta dengan edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal. Adapun isu kedua yaitu tentang keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture, yang mana pertanian berkelanjutan merupakan model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nah, green agriculture ini merupakan bagian integral yang berfokus pada praktik ramah lingkungan, di mana pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, mendukung kesehatan konsumen melalui pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, serta seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, poin-poin advokasi yang terdapat di green agriculture ini yaitu meliputi insentif dan dukungan pemerintah bagi petani yang mengadopsi praktik pertanian organik dan terpadu. Yang kedua yaitu ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Yang ketiga yaitu ada edukasi dan pelatihan bagi petani, serta penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk pertanian berkelanjutan dan organik. Nah, isu ketiga yaitu terkait perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan juga akses pasar, di mana petani dan UMKM agribisnis ini seringkali menjadi pihak yang lebih rentan dalam rantai nilai agribisnis. Nah, menghadapi tantangan dalam akses modal, teknologi, informasi, dan juga pasar yang lebih adil. Advokasi ini merupakan tulang punggung bagi petani dan juga pelaku UMKM. Hal ini merupakan untuk perlindungan mereka, yang berarti perlindungan ekonomi desa dan juga komoditas mereka. Nah, dukungan bagi UMKM juga mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha. Sementara untuk akses pasar yang adil, itu mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan juga pemain besar seperti pemasok.
Adapun poin-poin advokasi yang terdapat di sini yaitu mencakup tentang penciptaan skema pembiayaan yang mudah untuk diakses dan juga terjangkau. Selanjutnya yaitu ada peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik. Selanjutnya yaitu ada fasilitas kemitraan yang adil antara petani ataupun UMKM dengan industri pengolahan atau retail yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan kelembagaan petani. Adapun isu keempat yaitu terkait ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T ini merupakan hambatan yang besar bagi pengembangan agribisnis, karena hal ini bisa menyebabkan adanya biaya tinggi dan juga kesulitan untuk distribusi. Hal ini perlu diadvokasikan karena biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan disparitas harga. Nah, di mana harga produk di daerah 3T ini menjadi mahal bagi konsumen. Sementara harga di tingkat petani itu menjadi sangat rendah karena sulitnya akses ke pasar. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi juga ini bisa menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen, di mana petani di daerah 3T ini kesulitan untuk menjual produk yang mereka punya untuk ke pasar yang lebih luas, sehingga hal ini bisa membatasi adanya potensi pendapatan mereka dan juga dan mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata. Nah, adapun poin-poin advokasi yang terdapat di sini itu meliputi tentang peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di daerah, terkhususnya di daerah 3T ini. Yang selanjutnya itu ada pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian. Selanjutnya yaitu ada pemberian insentif bagi perusahaan logistik. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan juga pengembangan model transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis di daerah 3T tersebut. Sebagai studi kasusnya di sini yaitu presentasi menyoroti adanya advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains, yang mana sektor pangan organik itu berkembang pesat, namun adanya menghadapi tantangan sertifikasi, di mana biaya produksi itu lebih tinggi dan akses pasarnya. Di mana program food estate ini bertujuan untuk ketahanan pangan nasional, tetapi juga memiliki kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan juga sosial. Di mana digitalisasi supply chains menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Maka muncullah isu advokasi di sini, yaitu dari konflik potensial antara food estate yang berorientasi monokultur dan prinsip pertanian organik, di mana advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate ini dapat mempertimbangkan praktik berkelanjutan atau mengintegrasi zona organik. Maka advokasi juga diperlukan untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik. Nah, poin-poin advokasi yang terdapat di sini yaitu meliputi tentang integrasi prinsip pertanian organik dalam food estate, pengembangan infrastruktur digital untuk produk organik, fasilitas akses petani organik di platform digital, dan penyusunan regulasi yang jelas mendukung ekosistem pangan organik, termasuk juga dengan skema sertifikasi partisipatifnya. Nah, berikutnya yaitu tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, di mana di sini itu membahas tentang berbagai teknik dan strategi advokasi modern yang dapat diterapkan dalam sektor agribisnis. Terdapat 3 pilar utama yang ditekankan dalam teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis ini. Yang pertama yaitu ada digital advokasi, yang kedua yaitu ada grassroots advokasi, dan yang ketiga yaitu ada media relationship.
di mana digital advokasi ini sendiri yaitu memanfaatkan era digital untuk membuat landscape advokasi secara signifikan. Nah, di mana termasuk media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang cukup ampuh untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, membangun kesadaran, dan juga memobilisasikan dukungan. Nah, dimana yang pertama yaitu ada media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, maupun TikTok, dan yang lainnya, hal ini bisa memungkinkan penyebaran informasi, baik itu terkait tentang informasi, fakta, data, cerita, maupun analisis. Dan selanjutnya itu ada pembangunan komunitas dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Nah, hal ini juga bisa dilakukan melalui dengan media sosial. Selanjutnya yaitu ada pengorganisasian aksi. Nah, hal ini meliputi tentang mengumumkan adanya acara maupun kampanye. Selanjutnya ada mempengaruhi opini publik dengan membentuk narasi dan juga merespon informasi yang salah. Nah, hal ini banyak sekali terdapat di media-media sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi tertentu. Serta berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Yang kedua yaitu ada petisi online, di mana melalui platform ini seperti platform Change.org ataupun Awards memungkinkan pengumpulan tanda tangan daring untuk mendukung tuntutan atau perubahan kebijakan yang dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan besar dan juga memberikan tekanan. Nah, yang ketiga yaitu ada kampanye digital. Nah, kampanye digital ini dia itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi itu tersendiri. Nah, kampanye digital ini meliputi seperti website dan juga blog sebagai pusat informasi, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, penggunaan video dan infografis untuk menyampaikan informasi yang menarik, dan juga penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan juga membangun percakapan yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya yaitu tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, dalam era yang terus berkembang ini, nah bagaimana cara kita menyuarakan kepentingan petani dan juga sektor agribisnis secara keseluruhan sehingga hal tersebut menjadi lebih krusial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grassroots advokasi, di mana pendekatan ini itu berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam konteks agribisnis, ini berarti komunitas petani itu sendiri. Nah, kekuatan utama dari advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang secara langsung itu terdampak oleh isu yang sedang diperjuangkan. Nah, strategi utamanya itu bisa dengan meliputi pembangunan organisasi petani yang kuat, seperti adanya kelompok tani, koperasi, dan federasi petani untuk memberi mereka wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Penting juga untuk memberikan pendidikan dan juga pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak kebijakan petani dan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal seperti pertemuan, diskusi, demonstrasi, ataupun aksi kolektif di tingkat komunitas juga diperlukan untuk menarik perhatian pada isu-isu yang lebih spesifik. Nah, selain itu juga dengan membangun koalisasi dengan organisasi lain seperti organisasi masyarakat sipil dan akademis yang memiliki tujuan sejalan, nah hal ini akan mempermudah pergerakannya. Mendokumentasikan pengalaman petani, mengumpulkan cerita dan juga data dari lapangan, ini adalah suatu data krusial untuk memperkuat argumen advokasi kita nanti. Lalu mengapa pemberdayaan petani ini begitu penting? Nah, karena suara mereka adalah paling otentik, di mana petani merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang sangat kuat. Mobilisasi komunitas petani ini juga dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi.
dan tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, terkhususnya terhadap kebutuhan bagi para petani ini. Nah, adapun pilar ketiga yaitu media relations. Dia membangun hubungan yang baik dengan berbagai jenis media cetak, elektronik, dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi kita dan secara efektif dapat membentuk opini publik. Nah, ada beberapa teknik penting dalam media relationship ini. Nah, yang pertama, kita itu harus mengembangkan pesannya dengan jelas, ringkas, mudah dipahami, dan juga relevan bagi audiens di media. Kemudian, penting juga untuk membangun daftar kontak media yang berisi jurnalis dan juga outlet media yang secara konsisten meliputi isu-isu agribisnis. Dengan menulis siaran pers yang efektif, yang menyediakan informasi relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis, ini merupakan keterampilan dasar. Kita juga bisa mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini. Nah, dengan menawarkan wawancara dan juga opini, dengan menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media sosial, hal ini juga cukup disarankan. Setelah itu, kita juga perlu melakukan memonitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi kita diliput, dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat seperti informasi yang kita berikan kepada media tersebut. Nah, yang terakhir itu yang tidak kalah penting juga, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Hal ini juga bisa menjadi sumber informasi yang kredibel bagi mereka. Karena dengan adanya media yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat membantu menyampaikan isu kita kepada khalayak yang lebih besar. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan kesadaran publik. Dengan pemberitaan media juga dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, sehingga hal tersebut dapat membuat opini publik. Selanjutnya, mari kita lihat sebuah studi kasus yang berhubungan dengan agribisnis dan cara mengaplikasikan teknik dan strategi advokasi modern. Nah, studi kasus yang saya angkat di sini yaitu tentang kampanye #petani muda keren dan juga #agriinovasi. Di mana sektor pertanian di Indonesia ini menghadapi tantangan serius dalam menarik generasi muda untuk terlibat dalam hal pertanian, yang menyebabkan penuaan petani dan kurangnya regenerasi untuk selanjutnya. Selain itu juga, adopsi inovasi dan teknologi di kalangan petani masih lambat di beberapa daerah tertentu. Nah, hal ini dapat menghambat peningkatan produktivitas dan juga daya saing agribisnis. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Salah satunya itu bisa dengan cara kita kampanye #petani muda keren dan #agriinovasi untuk muncul dan dengan tujuan ganda. Yang pertama yaitu kita untuk mempromosikan citra pertanian yang modern dan menarik bagi kaum muda, serta hal tersebut bisa mendorong penggunaan teknologi dan praktik inovatif di sektor pertanian. Nah, tujuan spesifik kampanye dari #petani muda keren ini yaitu untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian ataupun terhadap agribisnis. Hal ini bisa mengubah persepsi negatif tentang pertanian menjadi lebih ke persepsi yang lebih positif, dengan mendorong pemerintah serta swasta untuk menciptakan program dan juga kebijakan yang mendukung petani muda keren ini. Sementara itu, untuk #agriinovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petani dan juga masyarakat tentang pentingnya inovasi dan teknologi modern. Nah, dengan mendorong adopsi teknologi pertanian seperti pertanian presisi atau drone pertanian, ataupun seperti adanya penggunaan alat alsintan, hal ini dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan serta penyebaran inovasi di sektor agribisnis. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kampanye ini menggunakan strategi advokasi modern yang komprehensif dalam aspek digital advokasi dengan cara penggunaan #petani muda keren dan juga #agriinovasi.
secara konsisten di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan juga TikTok. Menjadi kunci untuk menyebarkan cerita sukses petani muda, tren agribisnis modern, dan video demonstrasi teknologi pertanian. Kampanye ini juga bisa dengan mengadakan challenge digital, di mana bisa melalui dengan sesi tanya jawab ataupun Q&A, baik itu melalui live streaming dengan petani muda sukses atau ahli teknologi, maupun melalui infografis dan video pendek yang menunjukkan bahwa potensi ekonomi dan karir di sektor agribisnis modern ini juga tidak kalah kerennya. Adapun kampanye digital terkoordinasi juga melibatkan pembangunan website ataupun blog sebagai pusat informasi. Nah, penggunaan iklan online yang menargetkan kaum muda ini, serta adanya kolaborasi dengan influencer muda untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Nah, analisis studi kasus ini akan melibatkan identifikasi tujuan spesifik masing-masing kampanye. Misalnya dengan peningkatan pendaftaran sekolah pertanian, baik itu di jenjang SMK maupun di jenjang perguruan tinggi, atau bisa melalui ataupun tingkat adopsi aplikasi mode pertanian. Selanjutnya, analisis target audiensnya juga itu cukup penting untuk dilakukan. Apakah itu generasi muda, pembuatan kebijakan, petani modern, atau investor yang ingin dituju untuk audiensnya. Penggunaan teknik digital ini dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam menarik perhatian kaum muda dan menyebarkan informasi inovasi, termasuk data tentang engagement dan perubahan sentimen di online. Keterlibatan komunitas dievaluasi berdasarkan sejauh mana petani muda dan masyarakat sipil ini termobilisasi secara aktif di dalamnya. Hubungan dengan media dapat diukur dari peningkatan liputan positif tentang petani muda dan inovasi pertanian ini, maupun terkait tentang hashtag petani muda keren dan hashtag agri-inovasi tadi. Yang terakhir yaitu ada dampak dan hasil konkret yang dicapai kampanye, seperti peningkatan jumlah perusahaan startup agritech yang didirikan oleh anak muda, atau peningkatan adopsi teknologi oleh petani tradisional, menjadi indikator keberhasilan dari studi kasus tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Di materi ini itu membahas pentingnya identifikasi stakeholder strategis dan strategi membangun koalisi advokasi dalam sektor agribisnis. Nah, apa itu sebenarnya stakeholder ini? Nah, sederhananya stakeholder itu adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Nah, dengan mengidentifikasi stakeholder yang strategis, berarti kita dapat mengenali pihak-pihak yang punya pengaruh besar atau berkepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Nah, dengan begitu, mari kita kelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama tentu saja itu ada pemerintah. Nah, ini adalah entitas yang luas, mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan petani kita. Ada juga Kementerian Perdagangan yang terlibat dalam urusan ekspor-impor dan stabilisasi harga produk pertanian. Tidak ketinggalan juga Kementerian Keuangan yang mengatur anggaran dan juga kebijakan fiskal seperti subsidi atau pajak yang sangat mempengaruhi agribisnis. Nah, kita juga punya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berperan dalam isu keberlanjutan dan dampak lingkungan pertanian. Nah, bahkan Kementerian Koperasi dan juga UMKM penting dalam mendukung UMKM di sektor ini, yaitu di sektor pertanian.
Di tingkat yang lebih strategis lagi, Bappenas merumuskan rencana pembangunan jangka panjang yang mencakup tentang agribisnis dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal atau di tingkat daerah tersebut. Selanjutnya yaitu asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Nah, ini merupakan suara kolektif dari mereka yang berkecimpung langsung di lapangan. Nah, adanya asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi yang mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Kemudian ada juga organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA yang menyuarakan aspirasi petani secara umum. Selanjutnya yaitu ada koperasi pertanian yang juga bisa menjadi sebagai wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi dan juga pemasaran. Tak lupa juga ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolahan. Nah, yang ketiga yaitu ada media massa, di mana media massa ini memainkan peran yang tidak bisa diremehkan juga, seperti media cetak, seperti koran dan juga majalah. Nah, media elektronik seperti televisi dan radio, dan media daring seperti portal berita dan media sosial. Nah, semuanya memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah opini publik dengan cara menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik. Yang keempat yaitu ada akademisi dan lembaga penelitian. Nah, salah satunya seperti universitas dan berbagai lembaga penelitian lainnya, baik itu dari segi pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, contohnya itu sumber data, analisis ilmiah, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset. Para tenaga ahli dan konsultan juga memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis pada akademisi dan lembaga penelitian ini. Yang kelima yaitu ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, adanya NGO lingkungan yang berfokus pada isu keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam terkait pertanian. Nah, ada juga NGO kesejahteraan petani yang berjuang untuk hak-hak dan akses sumber daya petani. Serta ada juga NGO konsumen yang memperjuangkan kualitas dan keamanan produk pertanian. Yang terakhir yaitu ada perusahaan besar, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN. Nah, hal ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan benih, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi yang mempengaruhi akses pasar dan juga harga, serta BUMN pangan yang punya peran yang cukup strategis dalam stabilisasi harga dan juga stok pangan nasional. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi semua pihak ini adalah adanya fondasi dari setiap upaya advokasi yang efektif. Nah, adapun strategi untuk membangun koalisi advokasi yang baik yaitu setelah kita mengidentifikasi stakeholder-nya yang tadi, langkah selanjutnya yaitu membangun koalisi advokasi. Nah, koalisi ini merupakan strategi antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Nah, hal ini bisa terkait tentang membangun koalisi yang efektif itu yang cukup krusial karena dapat memperkuat daya tawar-menawar kita dan memperluas jangkauan upaya advokasi kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun koalisi yang kuat ini? Ada 5 caranya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi tujuan bersama. Yaitu semua anggota koalisi ini itu harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap isu atau tujuan spesifik yang akan menjadi fokus. Yang kedua itu kita harus memetakan potensi anggota koalisi kita. Nah, ini berarti mengidentifikasi organisasi atau individu yang tidak hanya memiliki kepentingan yang sejalan, tetapi juga sumber daya yang relevan, baik itu keahlian, jaringan, atau bahkan dana, serta pengaruh yang dapat memperkuat koalisinya.
Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang efektif. Ini merupakan kunci utamanya, karena perlu adanya saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan membuat keputusan bersama. Yang keempat yaitu menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana bagi setiap anggota koalisi itu berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka, maka ditempatkan pada tempat tersebut. Yang kelima yaitu mengembangkan struktur dan mekanisme kerja yang jelas untuk koalisi, termasuk juga bagaimana cara pengambilan keputusan yang akan dilakukan nantinya, dan bagaimana pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini itu jika ada. Dan bagaimana kita akan mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Nah, selain dari 5 hal tadi itu, juga penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik antara anggota. Hal ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi yang lebih positif dan juga saling menghormati. Nah, kita juga harus memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing dari anggota kita secara maksimal. Seperti menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Adapun fleksibilitas dan adaptasi juga itu sangat penting, di mana kita harus siap untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang muncul. Dengan membangun kesadaran dan juga dukungan publik bersama, dan dengan mengkoordinasikan upaya komunikasi publik kita untuk memperkuat pesan advokasi secara kolektif. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting juga yaitu analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Ini adalah suatu langkah yang cukup penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi kita. Nah, analisis ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi siapa saja yang bisa menjadi sekutu potensial dan siapa yang memungkin untuk menentangnya, dan juga cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak, sehingga hal tersebut tidak akan munculnya kericuhan nantinya. Nah, terdapat 2 dimensi utama yang dapat kita analisis. Yang pertama yaitu ada kepentingan stakeholder, dan yang kedua yaitu ada pengaruh stakeholder. Nah, kepentingan stakeholder ini yaitu apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu kita, bisa itu terkait tentang ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Dengan memahami ini, hal tersebut dapat membantu kita untuk merumuskan bagaimana pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Sementara itu, pengaruh stakeholder ini merupakan kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun opini publik. Nah, pengaruh ini bisa datang dari posisi formal, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Pada kebijakan lingkungan dan pengaruh pada bisnis, salah satu alat yang paling umum digunakan yaitu matriks pemetaan stakeholder, yang membagi stakeholder berdasarkan 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi kepentingan, tinggi maupun rendah, yang kedua itu ada pengaruh, yaitu tinggi atau rendah. Nah, dari matriks ini kita bisa mengkategorikan mereka. Yang pertama yaitu high power dan high interest, yaitu pemain kunci. Ini adalah stakeholder yang harus kita kelola dengan sangat hati-hati dan libatkan secara aktif dalam setiap proses advokasinya. Kita juga perlu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan mereka. Nah, yang kedua yaitu ada high power dan low interest, yang mana itu pengambilan keputusan potensial. Nah, mereka punya bakat untuk mempengaruhi sesuatu hal, tapi mungkin belum tentu tertarik pada isu kita. Nah, tugas kita yaitu untuk membuat mereka tertarik dan menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Nah, yang ketiga yaitu ada low power dan high interest, yaitu pendukung potensial, di mana stakeholder ini sangat tertarik tapi pengaruhnya langsung terbatas. Kita libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, memberikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Nah, yang keempat yaitu ada low power dan low interest, yang mana mereka memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah
Hal ini cukup monitor mereka dan berikan informasi jika diperlukan, tapi mereka tidak perlu menjadi fokus utama kita untuk upaya advokasi kita. Selain itu juga, kita bisa melakukan analisis SWOT stakeholder, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perspektif setiap stakeholder kita. Dengan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi kita. Nah, dengan pemahaman mendalam tentang stakeholder dan kemampuan membangun koalisi yang strategis, upaya advokasi kita di sektor agribisnis akan jauh lebih efektif dan berdampak. Nah, selanjutnya itu terkait tentang advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis, di mana materi ini menekankan pentingnya penggunaan data dan alat digital dalam strategi advokasi di sektor agribisnis. Selanjutnya kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan krusial dalam upaya kita mendorong kemajuan agribisnis, yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Yang mana di era informasi seperti sekarang, advokasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan retorika atau asumsi belaka. Kita perlu bukti yang lebih kuat, dan kita juga perlu alat yang tepat untuk menyebarkan pesan kita secara efektif. Dengan begitu, mari kita mulai dengan memahami mengapa data menjadi tulang punggung advokasi. Nah, karena data adalah kunci dari apa yang kita sebut sebagai advokasi yang berbasis bukti ini. Nah, dalam sektor agribisnis yang sangat kompleks dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, data ini dapat membantu kita dalam dua hal fundamental. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi akar masalah dan potensi solusi. Tanpa adanya data yang akurat, kita mungkin hanya melihat gejala, bukan penyebab sebenarnya yang terjadi. Yang kedua yaitu memberikan legitimasi pada klaim kita yang didukung oleh angka, statistik, atau hasil penelitian akan jauh lebih kredibel atau jauh lebih benar untuk legitimasi kita dan sulit untuk dibantah oleh pihak manapun. Nah, lalu data seperti apa yang penting dalam konteks agribisnis ini? Nah, ada beberapa jenis data kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu statistik harga, yang mana ini sangat penting dan kita perlu melihat harga produsen di tingkat petani. Fluktuasi harga di tingkat ini itu bisa menunjukkan ketidakstabilan pendapatan petani itu. Nah, dengan adanya masalah di rantai pasok atau bahkan tekanan dari produk impor yang membanjiri pasar, data ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk kita advokasikan agar ada kebijakan stabilitas. Nah, data ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk kita advokasikan agar adanya kebijakan stabilisasi harga atau subsidi yang tepat sasaran. Kemudian kita juga perlu membandingkannya dengan harga konsumen. Nah, perbedaan harga yang signifikan antara harga di petani dan juga harga di konsumen ini bisa mengungkapkan inefisiensi dalam rantai pasok atau bahkan praktik kartel yang merugikan. Dan tentu saja perbandingan harga regional dan global ini dapat membantu kita melihat apakah ada disparitas harga antara daerah atau bagaimana daya saing produk lokal kita di pasar internasional. Yang kedua yaitu ada data produksi. Nah, data produksi ini bisa memberikan gambaran tentang kapasitas dan efisiensi pertanian kita. Selanjutnya ada volume produksi yang menunjukkan berapa banyak komoditas yang dihasilkan jika ada penurunan. Nah, jika ada penurunan ini, hal ini bisa mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau kurangnya insentif bagi petani. Yang tak kalah penting juga adalah produktivitas lahan. Nah, data ini sangat esensial untuk advokasi, peningkatan teknologi, perbaikan irigasi, atau penggunaan benih unggul. Kita juga perlu data tentang varietas unggul atau varietas lokal. Nah, bagaimana kinerja varietas tertentu ini bisa membantu kita mendorong penggunaan benih berkualitas yang lebih
adaptif, dan juga produktif. Yang ketiga yaitu ada data pasar dan rantai pasok, itu pemahaman tentang struktur pasar. Dengan pemahaman struktur pasar ini dapat membantu kita mengidentifikasi jika ada dominasi pemain besar atau bahkan praktik kartel yang merugikan petani kecil. Salah satu analisis yang bisa digunakan yaitu dengan margin keuntungan, di mana di setiap tahapan rantai pasok dapat mengungkapkan efisiensi atau eksploitasi. Dan data tentang akses petani ke pasar akan menunjukkan hambatan-hambatan yang mereka alami dan kebutuhan akan infrastruktur atau platform yang lebih baik lagi di daerah tersebut. Yang keempat yaitu ada tentang data lingkungan dan keberlanjutan, di mana di tengah isu perubahan iklim ini, itu bisa menjadi sangat mendesak tentang isu perubahan iklim ini. Sebenarnya ada data penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang berlebihan, ini bisa menunjukkan resiko lingkungan dan kesehatan. Dan bukti tentang dampak iklim pada pertanian kita juga ini bisa menegaskan perlunya praktik pertanian yang adaptif dan upaya mitigasinya. Yang terakhir yaitu ada data sosial ekonomi petani. Ini menyentuh langsung kehidupan mereka, yaitu data tingkat pendapatan dan kesejahteraan akan mengukur dampak nyata dari kebijakan atau program informasi tentang akses petani ke pendidikan atau pelatihan. Ini menunjukkan kebutuhan atau peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu ada data tentang keterlibatan petani muda atau petani perempuan. Ini menyoroti isu tentang kesetaraan gender dan urgensi regenerasi petani. Nah, singkatnya di era digital ini, advokasi agribisnis itu harus berbasis data yang kuat dan didukung oleh alat-alat digital yang inovatif. Data memberikan legitimasi dan arah yang jelas, sementara alat digital itu dapat mempercepat jangkauan dan juga dampak pesan kita. Dengan menguasai kedua aspek ini, kita dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya advokasi kita untuk menciptakan sektor agribisnis yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif yang ada di dalam agribisnis. Nah, komunikasi persuasif merupakan suatu seni dan ilmu yang mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain, baik itu melalui argumen rasional maupun daya tarik emosionalnya. Nah, dalam advokasi bisnis ataupun dalam advokasi agribisnis ini sendiri, teknik ini cukup krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lainnya. Nah, yang pertama, mari kita mulai dengan inti dari bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain melalui teknik komunikasi persuasif ini. Nah, di sini saya akan mengacu pada 6 prinsip persuasif yang dipopulerkan oleh Robert Cialdini. Yang pertama yaitu ada prinsip reciprocity atau timbal balik, yang mana orang itu lebih cenderung membalas budi dengan apa yang sudah pernah kita berikan kepada mereka, baik itu melalui tindakan ataupun melalui yang lainnya. Nah, dalam konteks advokasi ini, hal ini berarti kita bisa memberikan informasi yang berharga atau bahkan bantuan teknis kepada pembuat kebijakan, sehingga dengan begitu mereka akan merasa berhutang budi kepada kita dan cenderung lebih terbuka terhadap usulan kita di kemudian hari nantinya. Yang kedua yaitu ada komitmen dan konsistensi, yang mana orang ini terlihat konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau dengan apa yang telah mereka lakukan di sebelumnya. Dengan adanya dorongan stakeholder, sehingga hal ini bisa membuat komitmen kecil di awal, sehingga kemudian kita bisa mengembangkannya lagi menjadi komitmen yang lebih besar lagi. Nah, misalnya kita minta pembuat kebijakan untuk dilakukan secara terbuka tentang mengakui bahwa pentingnya kesejahteraan petani. Nah, setelah mereka membuat pernyataan publik itu,
kita bisa menggunakan pernyataan tersebut sebagai dasar yang kuat untuk advokasi kebijakan yang lebih besar dan juga lebih pro terhadap petani. Yang ketiga yaitu ada bukti sosial, di mana ketika orang tidak yakin untuk melakukan suatu hal, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti tindakan orang lain. Terutama jika banyak yang melakukan hal yang sama dengan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, sehingga hal ini itu bisa mendukung bagi orang yang kurang yakin dengan kampanye atau isu yang sedang dia bahas. Nah, caranya itu dengan bisa kita tunjukkan bahwa kampanye beliau tersebut atau isu yang sedang diperjuangkan itu didukung oleh banyak petani, banyak organisasi atau masyarakat yang luas. Sehingga sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif dari suatu kebijakan yang telah didukung oleh banyak pihak, hal ini bisa menjadi bukti bahwa ini merupakan salah satu jalan yang benar untuk diikuti. Yang keempat yaitu ada otoritas, di mana orang cenderung lebih mudah dibujuk oleh saran atau figur otoritas atau ahli di bidangnya. Nah, caranya itu dengan cara melibatkan akademisi, peneliti, profesor pertanian, atau bahkan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang agribisnis ini. Nah, di mana ketika mereka berbicara mendukung adanya pesan advokasi dari kita ini, sehingga bobot pesan kita ini akan jauh lebih besar lagi karena adanya dukungan dari mereka tersebut. Yang kelima yaitu ada liking atau suka. Nah, hal ini mungkin terdengar sederhana bagi kita, tetapi ada beberapa orang yang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Nah, caranya itu bisa dengan cara membangun hubungan personal yang lebih positif dengan stakeholder tersebut. Nah, hal ini bisa menjadi kunci bagi kita. Dengan cara lain ini bisa juga dengan menunjukkan sikap empati dengan perspektif mereka dan temukan juga kesamaan minat atau nilai di antara kita dan juga si pelaku yang lainnya. Nah, dengan adanya hubungan yang baik ini akan membuka pintu dialog yang lebih produktif. Yang terakhir yaitu ada kelangkaan, di mana orang lebih menginginkan sesuatu yang mereka anggap langka atau terbatas. Nah, dalam advokasi agribisnis ini, berarti kita harus menekankan urgensi itu. Misalnya, jika kita tidak segera bertindak, maka ancaman krisis pangan akan semakin nyata untuk terlihat selanjutnya. Atau hilangnya lahan produktif, hal ini juga bisa terjadi dan tidak bisa kita elakkan nantinya. Nah, dengan begitu, kita bisa menekankan konsekuensi jika tidak adanya tindakan segera yang dilakukan. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara membujuk, nah sekarang mari kita beralih ke bagaimana kita menyajikan pesan kita secara efektif. Baik itu penyampaian pesan yang efektif, berarti pesan kita tidak hanya bisa diterima, tetapi juga bisa dipahami, diingat, dan yang terpenting yaitu direspon sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu pesan yang kita berikan itu harus jelas dan ringkas. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siapapun. Nah, dan hindari jargon teknis pertanian yang mungkin hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Contohnya seperti orang yang berpendidikan seperti mahasiswa atau sebagainya, tetapi jika kita membawa jargon tersebut kepada masyarakat biasa, mereka tidak paham tentang apa yang kita sampaikan. Nah, dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siapapun, sehingga hal tersebut bisa memungkinkan kita apa yang ingin kita sampaikan ini dimengerti oleh kalangan tertentu dan langsung pada inti masalah yang ingin kita sampaikan. Yang kedua yaitu ada relevansi, di mana menyesuaikan pesan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens yang kita sasarkan. Jika kita berbicara dengan pembuat kebijakan ekonomi, maka cara salah satunya itu bisa dengan soroti dampak ekonomi dari isu yang sedang kita bahas tersebut.
Dan selanjutnya, jika kita berbicara dengan masyarakat umum, maka kita lebih baik menyoroti bagaimana isu agribisnis ini bisa mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari atau harga pangan yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu ada konsistensi, di mana menyampaikan pesan yang sama secara berulang-ulang, baik itu melalui berbagai saluran, dan pastikan juga semua juru bicara kita itu menyampaikan pesan dengan seragam, tidak yang juru bicara A menyampaikan tentang hal lain dan juru bicara B menyampaikan hal lain, sehingga hal tersebut itu bisa terjadi menarik kesimpulan yang berbeda nantinya. Nah, dengan konsistensi ini bisa memperkuat pesan dan juga menghindari terjadinya kebingungan nantinya. Yang keempat yaitu ada kredibilitas, yang mana pesan yang kita sampaikan itu harus didukung oleh adanya data, baik itu bukti ilmiah atau studi kasus yang kuat dan terverifikasi. Nah, juru bicara yang kita tunjuk juga harus berpengetahuan luas dan dapat dipercaya oleh audiens. Yang kelima yaitu ada daya tarik emosional, di mana manusia merupakan makhluk yang emosional, sehingga dengan adanya sentuhan perasaan audiens dengan cerita pribadi dari petani yang terdampak tersebut, dampaknya terhadap komunitas sosial atau urgensi lingkungan jika isu yang tidak ditangani tersebut. Yang keenam yaitu ada panggilan untuk bertindak atau call to action, yang mana setelah audiens memahami isu dan merasakan dampaknya, mereka perlu tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah itu dukungan petisi dari kita, hubungi wakil rakyat para warga ini, atau membeli produk petani lokal. Nah, hal tersebut bisa kita berikan beberapa langkah yang konkret yang mudah dilakukan. Yang terakhir yaitu memilih saluran komunikasi yang tepat. Nah, tidak semua pesan cocok untuk semua jenis media. Contohnya seperti media sosial mungkin ideal untuk menjangkau kaum muda, sementara pertemuan tatap muka ini lebih memungkinkan dan lebih efektif untuk berdialog langsung dengan pembuat kebijakan. Dan salah satu teknik paling ampuh yang menggabungkan semua prinsip ini yaitu storytelling berbasis data, di mana manusia secara alami terhubung melalui cerita. Nah, ketika cerita ini dipadukan dengan data yang kuat, sehingga pesan advokasi kita akan jauh lebih kuat dan juga berkesan. Di mana setiap cerita yang kuat itu harus memiliki narasi yang memukau. Nah, ini berarti adanya karakter utama memungkinkan seorang petani yang gigih, seperti adanya konflik yaitu masalah agribisnis yang sedang dihadapi, dan ada resolusi yaitu solusi yang kita tawarkan kepada si petani yang sedang berdampak ini. Nah, ini dapat membantu audiens terhubung secara emosional dan juga isu tersebut. Nah, kuncinya yaitu adanya data yang terintegrasi. Nah, data tidak boleh disajikan hanya sebagai angka-angka yang terpisah saja. Nah, sebaliknya, data itu harus disajikan dan harus dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim kita dan memberikan bukti yang tak bisa dibantahkan lagi. Seperti visualisasi data, contoh dari visualisasi data ini yaitu seperti infografis atau grafik yang menarik, dapat menyertai cerita untuk memberikan adanya dukungan visual yang kuat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis, di mana pentingnya manajemen krisis dalam konteks advokasi agribisnis ini mencakup definisi krisis, contoh-contohnya tahapan respons, serta panduan untuk pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui, apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi ini. Nah, manajemen krisis advokasi dapat kita pahami sebagai serangkaian proses dan tindakan yang sudah terencana. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan diri, merespon dengan cepat, dan kemudian pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi kita atau tujuan perencanaan kita tadi. Sehingga hal tersebut bisa mengikis kredibilitas organisasi atau bahkan merugikan kelompok yang kita wakili. Misalnya, kelompok yang kita wakili yaitu para petani.
Sehingga fungsi utamanya yaitu meminimalkan dampak negatif ini. Namun, yang lebih ambisius adalah bagaimana kita bisa mengubah krisis itu sendiri menjadi sebuah peluang untuk memperkuat posisi atau pesan kita di sini. Nah, dari itu, mari kita lihat beberapa contoh krisis yang sering terjadi dalam konteks advokasi agribisnis. Yang pertama yaitu adanya berita hoax tentang harga pangan. Nah, bayangkan saja jika tiba-tiba beredar informasi palsu di media sosial ataupun grup pesan bahwa harga beras akan naik secara drastis. Nah, hal ini bisa memicu kepanikan di kalangan masyarakat. Dengan begitu, bisa terjadi pembelian berlebihan dan juga destabilisasi pasar. Nah, bagi kelompok advokasi petani, ini merupakan krisis karena bisa memicu pemerintah mengambil kebijakan kontrol harga yang mendadak, sehingga dengan begitu bisa merugikan si petani. Atau bahkan bisa menyudutkan petani seolah-olah merekalah penyebab dari kenaikan harga beras ini. Yang kedua yaitu kebijakan dadakan larangan ekspor ataupun impor. Nah, ini seperti pemerintah yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau bahkan larangan impor produk pertanian tertentu. Nah, meskipun niat awalnya itu bisa dikatakan baik, namun dampaknya bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis ataupun bagi eksportir. Karena secara tidak langsung hal ini bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka, dapat memutuskan rantai pasok, dan juga bisa menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada pencemaran nama baik komoditas. Ini sering terjadi pada komoditas ekspor kita. Misalnya produk pertanian tertentu seperti kelapa sawit atau bahkan pada komoditas hortikultura dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan, seperti deforestasi atau kesehatan. Nah, tuduhan ini meskipun terkadang tuduhannya itu tidak berdasar, tetapi hal tersebut bisa merusak citra komoditas tertentu, sehingga dapat menyebabkan menekan harga dan mengurangi daya saingnya di pasar global. Yang keempat yaitu ada insiden bencana alam yang mengancam ketahanan pangan. Contohnya itu seperti adanya banjir bandang atau kekeringan parah yang bisa merusak ribuan hektar lahan pertanian. Nah, ini bukan hanya terjadi krisis lingkungan, tetapi juga bisa terjadi krisis pangan dan kemanusiaan karena bisa menyebabkan gagal panen besar, hilangnya mata pencaharian, dan juga bisa meningkatkan tingkat kemiskinan di kalangan petani. Yang terakhir yaitu adanya tuduhan korupsi atau maladministrasi pada lembaga agribisnis. Nah, bayangkan saja jika ada tuduhan korupsi terhadap Bulog, Kementerian Pertanian, atau lembaga penyaluran pupuk. Nah, ini dapat merusak kepercayaan publik secara luas terhadap institusi tersebut dan secara tidak langsung juga bisa melemahkan upaya advokasi yang mungkin didukung untuk dijalankan oleh lembaga-lembaga ini. Nah, dari beberapa contoh krisis di atas tadi, dengan begitu bagaimana tahapan respons krisis yang bisa kita berikan? Nah, dengan menghadapi berbagai krisis ini, kita tidak bisa hanya bereaksi saja, tetapi juga kita harus memiliki rencana. Nah, dengan adanya manajemen krisis melibatkan 3 tahapan utama, yaitu prakrisis, saat krisis, dan pasca krisis. Di mana tahapan pertama yaitu prakrisis, yaitu pencegahan dan persiapan. Ini bisa dikatakan bahwa menjadi sebuah fondasi yang mana kita harus secara proaktif mengidentifikasi potensi krisis dengan melakukan audit risiko. Nah, apa saja ancaman terbesar bagi tujuan advokasi kita ini? Kemudian, bentuklah tim respons krisis yang terdiri dari orang-orang dari berbagai fungsi, misalnya komunikasi, hukum, teknis. Nah, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas di antara dari berbagai fungsi yang tadi. Nah, hal ini juga cukup penting untuk menyusun rencana komunikasi krisis. Nah, jika krisis ini sudah terjadi, siapa yang akan menjadi juru bicara kita nantinya? Pesan kunci apa yang ingin kita sampaikan, saluran komunikasi mana yang akan kita gunakan nantinya.
Nah, setelah itu bisa juga kita lakukan adanya pelatihan dan simulasi krisis secara berkala agar tim terbiasa dengan skenario krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, dan jangan lupa pula membangun hubungan baik secara terus-menerus dengan media dan juga stakeholder. Ini cukup penting dan sangat membantu saat krisis itu mendatang. Tahapan kedua yaitu saat krisis, yaitu respons akut. Yaitu ketika krisis ini terjadi, kita harus mengevaluasi dengan cepat skala dan dampak krisis tersebut. Nah, bisa dilakukan dengan cara komunikasi internal secepatnya untuk memastikan bahwa semua anggota tim dan anggota organisasi itu terinformasi dengan baik dan juga sejalan. Selanjutnya, bisa kita lakukan komunikasi eksternal yang harus terkoordinasi. Penting juga untuk memberikan informasi yang akurat, konsisten, dan disampaikan melalui satu suara resmi untuk menghindari terjadinya kebingungan. Bisa dengan cara kita menunjukkan sikap empati dan akuntabilitas kita, baik itu dengan cara kita mengakui dampak yang terjadi dan juga menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab. Nah, selama fase ini terjadi, kita bisa memonitoring reaksi media dan publik secara real time. Nah, hal ini sangat penting untuk menyesuaikan strategi kita nantinya. Tahap ketiga yaitu pasca krisis, yaitu pemulihan dan pembelajaran. Di mana setelah krisis ini mereda, kita harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap respon krisis yang telah kita lakukan. Nah, apakah respon itu berhasil ataupun tidak? Kemudian, kita bisa fokus pada pemulihan reputasi kita dengan melakukan langkah-langkah nyata untuk membangun kembali kepercayaan publik atau stakeholder yang terdampak dari isu-isu krisis terjadi yang tadi. Dan gak kalah penting juga kita belajar dari krisis yang sedang terjadi itu dengan tujuan bahwa supaya tidak terjadi di masa depan krisis itu terjadi kembali. Dengan mengidentifikasi pelajaran berharga dan menggunakan untuk memperbaharui rencana krisis kita di masa yang akan mendatang. Nah, dalam merespon krisis ini, komunikasi merupakan kunci utama untuk bisa menyelesaikannya. Ada dua jenis komunikasi yang penting yang sering kita gunakan. Yang pertama itu bisa melalui pernyataan resmi, dan yang kedua bisa melalui klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi ini biasanya menggunakan dokumen tertulis atau diucapkan dalam konferensi pers. Adapun klarifikasi di media sosial, ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap konsisten dengan pesan utama, di mana di media sosial ini waktu merupakan segalanya. Jadi, kita harus cepat dan juga responsif terhadap isu atau krisis yang sedang terjadi. Selanjutnya bisa menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan platform dan audiens kita itu siapa. Namun, bahasa yang kita gunakan itu tetap profesional. Selanjutnya bisa kita gunakan pesan yang ringkas atau to the point. Karena rentang perhatian penggunaan media sosial itu sangat pendek. Yang mana masih banyak sekali orang-orang yang mendengarkan suatu hal itu hanya di depannya saja, tapi mereka tidak mendengar sampai dengan akhirnya. Nah, jika memungkinkan, bisa kita gunakan juga visual seperti infografis atau grafik singkat untuk memvisualisasikan data, dan juga hal ini bisa untuk memperkuat pesan yang kita sampaikan. Cara lainnya juga bisa dengan cara kita menggunakan hashtag yang relevan untuk memastikan pesan dan menjangkau audiens yang tepat. Dan yang paling terpenting yaitu bersikap untuk interaksi, di mana diharapkan pernyataan atau komentar dan bersiaplah untuk merespon hal tersebut dengan bijak. Nah, sebagai penutupnya, mari kita lihat satu studi kasus yang sangat relevan di agribisnis, yaitu krisis isu ekspor CPO dan pencemaran nama baik sawit, yang mana ini merupakan suatu krisis multidimensional bagi kita, di mana latar belakangnya yaitu merupakan kebijakan dadakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah yang langsung memukul industri, sehingga hal tersebut bisa membuat si industri ini menjadi pendapatannya berkurang gitu.
Di sisi lain, kita juga terus-menerus menghadapi kampanye negatif global yang menuduh bahwa kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi dan isu sosial. Ini adalah kombinasi dari tipe krisis, kebijakan dadakan, dan juga pencemaran nama baik komoditas. Nah, bagaimana respon yang mungkin dilakukan? Nah, di tahap prakrisis, asosiasi dan petani sawit ini seharusnya sudah proaktif. Mereka melakukan riset tentang dampak positif sawit terhadap lingkungan dan juga masyarakat, sehingga membangun narasi sawit yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Mereka dapat membina hubungan yang kuat dengan pemerintah dan media untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik. Mereka juga sudah mempersiapkan pesan-pesan kunci tentang kontribusi sawit terhadap ekonomi dan kesejahteraan jutaan petani, serta membentuk tim respon krisis. Nah, untuk pada saat krisis ini terjadi, untuk permasalahan larangan ekspor CPO, mereka itu harus bergerak dengan cepat, baik itu melalui berdialog insentif dengan pemerintah, menyediakan data akurat tentang dampak ekonomi dan sosial ke petani dan juga industri, mengusulkan solusi alternatif, merilis siaran pers yang menyuarakan dialog, maupun menggunakan media sosial untuk menyuarakan dampak langsung yang dirasakan oleh petani dari adanya larangan ekspor CPO ini. Untuk permasalahan pencemaran nama baik, mereka bisa meriliskan pernyataan resmi yang membantah tuduhan itu tidak benar, dengan berdasarkan menyajikan data yang valid, misalnya luas lahan sawit yang bersertifikasi berkelanjutan dibandingkan lahan hutan yang sehingga menyebabkan pencemaran nama baik terhadap sawit ini. Di sini mereka lebih menonjolkan sertifikasi seperti ISPO atau RSPO. Nah, mereka juga bisa dengan cara melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan edukasi objektif, menggalang testimoni langsung dari petani sawit kecil tentang bagaimana sawit menghidupi mereka, dan juga menyebarkan infografis atau video di media sosial yang menjelaskan fakta-fakta tentang sawit berkelanjutan. Nah, untuk di tahap pasca krisis, mereka bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas respon mereka, di mana mereka bisa memperkuat program keberlanjutan sawit, melanjutkan edukasi publik, memperkuat aliansi dengan adanya stakeholder pro sawit, dan terus memonitor persepsi publik secara jangka panjang. Nah, pelajaran penting yang dapat kita petik dari studi kasus ini yaitu bahwa data yang valid dan terkini itu sangat krusial untuk kita miliki. Dan komunikasi itu harus cepat, konsisten, dan juga transparan, serta kekuatan narasi positif yang disampaikan langsung oleh petani itu memiliki legitimasi yang tak tergantikan. Dan yang terakhir yaitu hubungan yang kuat dan terjalin baik dengan pembuat kebijakan serta media itu merupakan aset yang tak ternilai dalam menghadapi berbagai krisis. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.